Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Joko Waluyo. Saya sebagai Widyaswara Balai Diklat Keagamaan Papua. Untuk sesi kali ini kita akan mendiskusikan tentang udar asumsi membangun perspektif. Bapak dan Ibu yang saya hormati, adapun yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita setelah mengikuti materi ini nantinya di akhir sesi Bapak dan Ibu peserta dapat menyadari kekeliruan berpikir dan asumsi subjektif atas realitas, keragaman dan perbedaan. Yang kedua, Bapak dan Ibu dapat menyadari pentingnya pola pikir, sikap, dan perilaku inklusif. Yang ketiga, Bapak dan Ibu dapat memiliki pemahaman yang meningkatkan tentang keberagaman sosial keagamaan. Sedangkan yang menjadi pokok bahasan kita pada materi ini itu terdiri dari 4. Yang pertama adalah peta bukan teritori, atau the map is not the territory. Yang kedua, tangga kesimpulan atau leader of inference. Yang ketiga, bias kognitif atau cognitive bias. Dan yang keempat, 3 suara, 3 keterbukaan. 3 voice, 3 openness. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, selama ini banyak di antara kita yang terjebak dalam perangkat asumsi subjektif yang meyakini sebagai kebenaran faktual atas fenomena keberagaman dan perbedaan. Ya. Olehnya itu, mari kita sama-sama mendiskusikan bagaimana kita mengudar asumsi-asumsi tersebut sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita berdasarkan keberagaman yang ada di sekitar kita. Yang pertama, Bapak dan Ibu, saya minta kepada Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu menggambar peta lokasi dari rumah hingga ke tempat pelatihan ini. Silakan Bapak Ibu. Oke, baik Bapak dan Ibu, saya minta dari di antara Bapak dan Ibu untuk maju ke depan 2 orang. Oke, dari 2 orang ini dengan Pak Amir dan Pak Hasan. Ya, saya persilakan Pak Hasan. Apakah ketika Pak Hasan melihat peta lokasi yang dibuat oleh Pak Amir, ketika diminta Pak Hasan untuk datang ke rumahnya Pak Amir, apakah kira-kira bisa sampai ke rumahnya Pak Amir atau tidak? Oke, belum tentu sampai. Oke. Nah, itulah faktanya seperti itu Bapak dan Ibu. Ya. Jadi peta itu bukan wilayah. Ya. Peta itu merupakan sebuah realita internal yang mewakili isi dari otak kepala manusia. Sedangkan wilayah itu merupakan realita eksternal yang mewakili segala peristiwa kejadian di luar kepala manusia yang bersifat faktual. Nah, dengan peta bukan wilayah ini sebenarnya dapat dimaknai cara seseorang memandang dunia, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi cara seseorang memandang itu tidak akan sama dengan orang lain yang dipandang. Cara memandang hanyalah interpretasi saja dan tidak akan sama dengan realitasnya. Ya. Nah, itu olehnya itu peta bukan sebuah wilayah. Dan yang kedua Bapak dan Ibu, yaitu leader of inference. Nah, kita mempelajari leader of inference ini dapat membantu kita memahami bagaimana atau bagaimana proses kognitif terjadi dalam pikiran kita. Sehingga dapat mengisi celah dalam berpikir dan membuat keputusan berdasarkan kenyataan. Dan dapat membantu menguji pikiran orang lain dan menjadi kesimpulan bersama yang lebih baik.
Dalam leader of inference ini Bapak dan Ibu, kita kenal dengan istilah tangga penyimpulan yang diawali dari actual of experience, diawali dari fakta-fakta, realita, pengalaman yang ada. Nah, untuk melakukan sebuah action, kita harus melakukan tahapan leader of inference yang diawali dengan selected data. Kita menyeleksi data, kemudian kita edit meaning, menambahkan makna setiap data yang kita dapatkan itu, kemudian kita membuat asumsi. Dari asumsi-asumsi itu kita buatlah sebuah kesimpulan. Dari sebuah kesimpulan itu kita baru menjadikan sebuah itu adalah keyakinan untuk kita melakukan sebuah aksi. Dan tentunya untuk melakukan itu semua kita lakukan dengan reflective learning dan reflective loop, yang nantinya kita dalam mengambil sebuah keputusan itu berdasarkan tahapan-tahapan berpikir kita. Nah, jadi paling penting dari mempelajari leader of inference ini adalah membongkar asumsi-asumsi dan keyakinan-keyakinan kita atas sesuatu yang memugarnya kembali, sehingga reflective learn dan reflective loop itu sangat diperlukan dalam leader of inference ini Bapak dan Ibu sekalian. Yang berikutnya adalah bias kognitif. Nah, bias kognitif ini adalah bias sistematis dalam memandang dunia dan kehidupan pada sistem berpikir kita. Jadi bias kognitif ini akan mempengaruhi proses pengambilan sebuah keputusan yang muncul dari cara orang memproses informasi Bapak dan Ibu. Pada sesi ini kita akan mempelajari 6 bias kognitif. 6 bias kognitif itu yang pertama adalah egocentric memory. Yang kedua adalah egocentric myopia. Yang ketiga egocentric righteousness, ya. Kemudian yang keempat egocentric hypocrisy. Kemudian yang kelima adalah egocentric oversimplification, dan yang keenam egocentric blankness. Nah, dari keenam egocentric ini atau bias kognitif ini, saya akan memberikan satu contoh. Ya, contohnya egocentric memory. Jadi egocentric memory ini adalah kecenderungan untuk melupakan bukti atau informasi yang tidak mendukung pendapat kita. Nah, tentunya ini bagaimana cara kita mengoreksinya? Dengan cara sengaja mencari bukti dan informasi yang tidak mendukung pendapat kita secara eksplisit, sehingga dapat mengarahkan perhatian kita dengan bukti dan informasi yang valid. Itu Bapak dan Ibu. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah 3 suara, 3 keterbukaan. Dari 3 suara dan 3 keterbukaan ini, 3 suara itu diantaranya open mind, open heart, open will. Bagaimana kita membuka pikiran kita. Tentunya dalam membuka sebuah pikiran kita, kita akan bertentangan dengan voice of judgment. Kita akan mendapatkan hambatan dalam bentuk voice of judgment. Open heart akan mendapatkan tantangan dengan voice of cynicism. Dan begitu pula dengan open will. Ketika kita open will, maka ada tantangan yang kita hadapi, yaitu voice of fear, yaitu rasa ketakutan. Ada kemauan, tetapi kita memiliki ketakutan-ketakutan dalam melaksanakannya. Nah, itulah bagaimana kita mengudar asumsi untuk menghilangkan asumsi-asumsi dalam melaksanakan kehidupan beragama maupun kehidupan bermasyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Sadu Sadu Sadu. Terima kasih.